Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Cahaya. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Stempel mahasiswa saya A321230045. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan pertama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Tercermin pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini berarti kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, alat penghubung masyarakat. Indonesia terdiri dari beberapa suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi. Ada satu bahasa pokok yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan penghubung. Yang keempat, alat pemersatuan bangsa, mengacu pada keberagaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat semua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan. Mulai saat itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Terus yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Dari taman kanak-kanak, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak harus berbahasa Indonesia. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kedudukan yang ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Kedudukan yang keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.